penyampaian. Syair kiasan itu menggunakan metode penyampaiannya itu menggunakan perumpamaan-perumpamaan atau kiasan dan simbolis. Nah, sedangkan syair lainnya itu menggunakan cara penyampaiannya itu langsung. Nah, jadi dalam penyampaian pesan atau cerita. Yang poin kedua itu adalah tema. Jadi syair kiasan itu temanya itu seringkali mengandung makna ganda dan fleksibel. Sedangkan syair lainnya itu tuh spesifik pada tema tertentu, misalnya cinta atau tema sejarah. Saya akan mencontohkan syair dari Sergun. Jadi di sini saya akan mencontohkan syair nasihat dengan irama tok kenal. Dengarkan Tuhan, ayahanda berperi kepada anak dan muda bestari. Jika benar kepada diri, nasihat kebajikan ayahanda beri. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari yaitu mengenai berapa irama atau langgam suatu syair. Pertama, syair ada 6 irama, yaitu pertama irama Belanda. Maksud saya irama balada. Irama ini biasanya menggunakan atau menceritakan kisah, cerita dengan suasana yang mendayu-dayu. Yang kedua, irama lamentasi digunakan untuk mengekspresikan kesedihan atau kehilangan. Jadi seringkali dengan nada yang lebih berat atau lambat. Yang ketiga, irama gembira. Irama ini memiliki tempo yang cepat dan ceria, cocok untuk syair yang menggambarkan kebahagiaan atau perayaan. Yang keempat, irama melankolis, yaitu memiliki nuansa yang lebih dalam atau reflektif dan seringkali digunakan untuk menyampaikan perasaan yang kompleks. Yang kelima, irama heroik, digunakan dalam syair untuk menceritakan tentang pahlawanan atau peristiwa sejarah yang biasanya dengan nada yang kuat atau bersemangat. Yang keenam, irama romantis. Seperti kita tahu, irama ini memfokuskan pada tema cinta atau perasaan dengan melodi yang lembut dan menyentuh. Perkenalkan, saya William. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Jika Gebano dilakukan tegap bersilah membentuk lingkaran, ada gak tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan jika Gebano? Awalnya fokus, habis itu tegap ataupun bersilah. Setelah itu membentuk lingkaran. Habis itu melakukan pengaturan nafas, penerimaan irama jikir. Setelah posisi dan persiapan siap, pemimpin jikir akan melantunkan jikir secara perlahan, lalu diikuti oleh seluruh peserta. Gerakan tubuh dan tangan seperti mengayunkan tangan ke depan dan ke belakang. Habis itu lafalkan jikir bersama doanya. Penurunan intensitas pemimpin jika selesai dilaksanakan guna untuk menciptakan suasana yang lebih tenang. Sebelum melakukan penutupan, sebelum meninggalkan tempat, peserta mengucapkan terima kasih kepada sesama peserta dan pemimpin jikirnya sebagai bentuk penghormatan terhadap kebersamaan yang terjalin selama acara berlangsung. Lalu pertanyaan kedua itu dari Gio, jikir Gebano. Mazhab itu apa? Jadi mazhab itu adalah aliran atau haluan dalam Islam yang berisi pandangan ulama terkait hukum fikih dan kehidupan manusia. Pertanyaan ketiga itu ada Clarissa, jika Gebano diiringi gendang, ada gak fungsinya? Jadi fungsi yang pertama itu menciptakan ritme dan suasana yang dapat membantu peserta lebih fokus. Lalu yang kedua mengatur tempo, menambah energi spiritual, dan yang terakhir mencerminkan tradisi dan identitas budaya. Yang terakhir itu ada pertanyaan dari Segun. Pada acara apa jika Gebano ini dipertunjukkan? Jadi pada acara Maulid Nabi Muhammad sebagai bentuk penghormatan dan syukur atas kelahiran Nabi Muhammad ataupun hari besar agama Islam lainnya.
Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Margaret, apakah kompong memiliki makna sehingga menjadi iringan arak-arakan? Jadi jawabannya iya, kompong memiliki makna yang mendalam sehingga sering dijadikan alat musik pengiring arak-arakan, khususnya dalam budaya Melayu. Kompong bukan hanya alat musik tetapi juga memiliki nilai spiritual, sosial, dan budaya yang kuat. Oke, next saya akan menjawab pertanyaan dari Sergun. Apakah kompong memiliki ketukan yang sama atau berbeda? Jika berbeda, gimana ketukannya? Jadi ketukannya kalau berbeda itu yang pertama dia dibagi jadi dua kelompok. Kelompok pertama tuh dung tak tak dung. Terus kelompok dua menjawab tak 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 dung. Tapi kompong bukan hanya memiliki ketukan yang berbeda, kompong juga ada ketukan yang sama. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Marsada. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andre, yang dimana pertanyaannya itu kenapa pertunjukan koba itu dilaksanakan pada malam hari bukan siang hari. Yang dimana pada sebelumnya, presentasi sebelumnya, saya menyatakan bahwa pertunjukan koba ini dilaksanakan pada malam hari karena terkait atas beberapa aspek, yang dimana yaitu aspek budaya, praktis, dan ritual. Contohnya itu seperti tradisi dan ritual, yang dimana malam hari itu dianggap waktu yang sakral, tenang, dan mendukung suasana magis ataupun mistis yang sering diperlukan pada permainan semacam ini. Dan kenapa tidak dilakukan pada siang hari? Dikarenakan pada zaman dahulu siang hari itu biasanya digunakan untuk bekerja dan beraktivitas seperti kayak berkebun, bertani, dan lain-lainnya. Sehingga pada malam harinya itu, setelah waktu pekerjaannya itu selesai, disitulah waktu yang tepat buat mereka berkumpul dan bersantai, dan sehingga cocok untuk permainan dan pertunjukan koba tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sergun, yang dimana pertanyaannya itu, bagaimana tradisi masih hadir di kalangan yang punya hiburan lainnya, apakah monoton atau ada pembaruan? Oke, tradisi koba ini masih bertahan di tengah masyarakat yang memiliki akses ke hiburan modern. Tetapi, keberlangsungannya ini bergantung pada beberapa faktor, kayak seperti inovasi, adaptasi, apresiasi dan budaya lokal. Kalau ditanya monoton ataupun ada pembaruan, itu seimbang, yang dimana kalau monotonnya itu dia yang dimana koba ini hanya mempertahankan bentuk tradisionalnya tanpa adanya adaptasi terhadap selera atau kebutuhan zaman ke zamannya. Kalau ditanya inovasi ataupun pembaruannya itu yang dimana telah dilakukan dengan menggunakan teknologi untuk membuat animasi, media digital dalam cerita. Jadi media itu kayak animasi dan media digital itu digabungkan dalam cerita koba tersebut. Di dalam pertunjukan koba tersebut itu digunakan kayak media digital dan animasi. Terus adanya kombinasi kayak musik atau tarian yang lebih modern dan nilai-nilainya itu kontemporer. Saya Afulin, saya akan menjawab pertanyaan dari Sergun. Kapankah nyanyi panjang dilakukan? Waktu nyanyi panjang itu bervariasi, dimulai dari yang fleksibel hingga yang lebih khidmat, di mana waktu-waktunya itu bervariasi yaitu pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Di mana prosesi adat yang di pagi hari ini biasa lebih ke upacara adat dilakukan pagi hari ataupun untuk menyambut matahari. Kemudian untuk yang dilakukan pada siang hari biasanya bersifat kepada hiburan ataupun untuk pesta-pesta adat. Kemudian yang terakhir, yang malam hari ini biasanya bersifat lebih khidmat, di mana akan menceritakan tentang legenda ataupun melaksanakan upacara adat pada malam hari. Sekian, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Jasmine Japonica. Kait pantun iramanya itu dimainkan dalam bentuk apa dan maknanya apa? Kait pantun dimainkan dalam bentuk pantun dan syair dan memiliki makna untuk perayaan hari keagamaan seperti sunat rasul, pesta perkawinan. Oke, pertanyaan nomor 13. Apakah gendang atau piyul bisa diganti dalam pertunjukan kait pantun? Boleh nggak? Lebih dari 5 personil. Gendang dan piyul tidak bisa digantikan dalam pertunjukan kait karena kait pantun dimainkan menggunakan piyul dan gendang.
Anggotanya terdiri dari 3 hingga 5 orang dan tidak bisa lebih dari itu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Yaksin. Pertanyaannya adalah, wayang kulit itu digunakan oleh Songo dalam mengedukasi masyarakat Jawa atau sebagai dakwah dalam menyebarkan agama Islam, dan kenapa disebut sebagai Melayu? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menyimpulkan bahwa ini ada kesalahan saya dalam pengambilan informasi dan minimnya saya dalam memahami materi saya. Jadi, wayang kulit itu seperti yang kita tahu berasal dari Jawa Tengah dan digunakan oleh para Wali Songo dan Sunan Kalijaga untuk mengedukasi masyarakat Jawa atau sebagai dakwah kesenian bagi para masyarakat di Jawa untuk memeluk agama Islam. Nah, Sunan Kalijaga ini menggunakan wayang kulit itu sebagai fungsi edukatif dan hiburan agar dapat diterima oleh masyarakat Jawa dengan lebih baik. Namun dari hasil presentasi saya itu terjadi kesalahan di mana saya mengatakan bahwa penggunaan wayang kulit itu berasal dari Melayu Riau dan digunakan sebagai sarana edukasi, dan itu merupakan sebuah kesalahan dan saya akan meralatkannya di sini. Nah, kesenian yang digunakan sebagai fungsi edukasi itu sendiri ada seperti syair yang dibacakan secara dramatis atau diiringi dengan musik dan menyampaikan pesan-pesan edukasi tentang lingkungan, sosial, dan budaya. Kemudian juga ada pantun atau puisi tradisional Melayu yang terdiri dari beberapa baris bait yang biasanya terdiri dari 4 baris bait yang dapat digunakan sebagai ajaran untuk etika, nilai moral, dan beberapa pengetahuan umum. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan Margaret. Wali Songo disebut sebagai edukatif, bukannya religius. Nah, dari saya menjawab pertanyaan Yaksin, yaitu mengapa Wali Songo disebut sebagai edukasi dalam lingkungan Melayu, itu saya simpulkan sebagai kesalahan juga, di mana ya Wali Songo ini menggunakan wayang kulit sebagai edukasi kepada masyarakat Jawa dalam dakwah untuk memeluk agama Islam, ya kan? Dari informasi yang saya searching dari beberapa sumber, saya dapat menyimpulkan bahwa Sunan Kalijaga disebut sebagai penggunanya edukatif karena beliau menggunakan pendekatan pendidikan dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Dia tidak mengajarkan agama secara langsung, namun melalui penggunaan wayang kulit dalam mengajarkan nilai moral, etika, dan keterampilan melalui metode-metode yang mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Beberapa di antaranya itu adalah pendidikan melalui seni dan budaya, di mana ia menggunakan wayang kulit dalam menyampaikan pesan-pesan yang menarik dan dapat diakrabkan dengan masyarakat Jawa. Melalui masukan dan nilai-nilai Islam tersebut, karya ini dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi sarana untuk penyebaran agama Islam. Dan langkah selanjutnya itu ada adaptasi budaya lokal, di mana Sunan Kalijaga tidak langsung mengubah tradisi lokal, melainkan memadukan nilai-nilai Islam dengan budaya yang sudah ada, seperti dalam perayaan Sekaten. Kemudian ada juga pengajaran nilai-nilai universal. Beliau menekankan nilai-nilai universal Islam seperti toleransi, keadilan, dan gotong royong yang relevan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Amelisa, yaitu fungsi penegahan integrasi sosial apa dan dapat dijelaskan kembali? Baik, saya akan menjelaskan kembali yang mengenai penegahan integrasi sosial dalam menggunakan kesenian Melayu Riau. Sebagai penegahan integrasi sosial, kesenian Melayu Riau menciptakan keharmonisan dan mempererat hubungan antar individu melalui kelompok masyarakat melalui nilai-nilai budaya dan tradisi yang terkandung dalam kesenian tersebut. Kesenian Melayu Riau menjadi media yang dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai latar belakang sosial, etnis, dan agama yang ada di dalam lingkungan masyarakat Melayu Riau. Caranya dalam menyampaikannya itu seperti dalam beberapa kesenian, yaitu dalam gurindam atau pantun Melayu yang digunakan untuk menyampaikan pesan moral,
adat, nasihat dengan cara yang mudah lebih diterima oleh masyarakat di lintas generasi. Saya akan menjawab pertanyaan Gavin. Tari kesenian Melayu apa saja yang memenuhi fungsi hiburan? Tari Melayu Riau yang berfungsi sebagai hiburan yang dapat saya sampaikan kepada kalian, yaitu adalah tari zapin yang sering ditampilkan di acara perayaan seperti pesta pernikahan, festival, atau penyambutan tamu kehormatan. Gerakan yang indah diiringi musik dan meriah, tari zapin sangat menghibur dan memberikan keceriaan bagi masyarakat Melayu. Kemudian ada tari joget lambak, yaitu tarian bersifat interaktif dan melibatkan penonton untuk ikut menari. Ditampilkan dalam suasana santai, biasanya pada acara pesta rakyat atau sebuah festival. Interaksi dengan penonton menambah kesan dan meriah dan menyenangkan. Kemudian juga ada tari inai, yaitu tari tradisional yang sering ditampilkan dalam acara pernikahan, terutama saat prosesi berinai atau mengoleskan inai pada pengantin. Dalam fungsi hiburan, selain memberikan bagian dari ritual adat, tari inai ini berfungsi sebagai hiburan bagi keluarga dan tamu yang diundang dengan gerakan yang anggun. Pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan Sergun mengenai ranah masyarakat apa, Riau apa yang masih menggunakan kesenian Melayu Riau sebagai fungsi ekonomi. Nah, ada beberapa komunitas daerah yang menggunakan kesenian Melayu Riau sebagai fungsi ekonomi di Provinsi Riau. Contohnya itu ada di Pekanbaru yang menggunakan tari zapin, pertunjukan gambus, dan pertunjukan gulinam yang digunakan untuk pertunjukan seni dan acara budaya, pariwisata, pernikahan, atau acara resmi. Komunitas Pekanbaru juga sering menggunakan ini dalam acara festival budaya yang menjadi daya tarik wisata dan membuka peluang ekonomi bagi seniman dan pengrajin alat musik tradisional. Kemudian ada komunitas di Siak yang menggunakan tari zapin dan juga pantun. Siak sebagai daerah yang bersejarah menjadi destinasi wisata budaya. Kesenian yang digunakan dalam acara-acara budaya seperti Festival Siak Bermadah yang memberikan penghasilan bagi pelaku seni, perajin, dan penyelenggara acara. Kemudian ada juga dari daerah Indragiri Hilir, yaitu menggunakan pengrajin kain tenun khas Melayu seperti tenun siak yang menjual hasil karya sebagai produk ekonomi kreatif. Alat musik tradisional juga dibuat dan dijual untuk mendukung seni pertunjukan. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan mengenai Celempong Ogong. Yang pertama, ada pertanyaan dari Sergun mengenai penyebutan mana yang benar antara Celempong Ogong dengan Celempong Agong. Penyebutan yang benar di antara kedua tersebut adalah Celempong Ogong. Mohon maaf atas kesalahan penulisannya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan mengenai Celempong Ogong lebih manakah dulu berkembang di Sumatera atau di Kampat. Untuk menjawab pertanyaan ini, Celempong Ogong pertama kali berkembang di Sumatera Barat pada abad ke-14 di Kerajaan Pagaruyung yang saat itu dipimpin oleh Raja Aditya Warman. Tapi pada masa itu Celempong Ogong disebut dengan nama Talempong, bukan Celempong Ogong. Terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan mengenai Madihin. Pertanyaan pertama itu dari Sergun, Madihin ini dapat diiringi alat musik lain selain gendang gebano atau tidak? Jawabannya bisa. Madihin ini dapat diiringi dengan alat musik lain selain gendang gebano seperti rebana dan juga tambore. Untuk menjawab pertanyaan kedua mengenai Madihin ini yaitu dari Jasmine, bagaimana cara untuk melestarikan Madihin di era digital? Nah, pelestariannya itu dapat dilakukan dengan kolaborasi antara pelestarian tradisi dan juga pengetahuan teknologi dan juga platform digital. Cara yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama dengan memposting Madihin dalam bentuk fun fact ataupun cuplikan pertunjukan ataupun sejarahnya ataupun informasinya di media sosial
seperti YouTube, TikTok, Instagram. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dengan libatkan sekolah-sekolah untuk mengajarkan Madihin ini kepada anak-anak ataupun remaja. Yang ketiga itu dengan membuat kompetisi dan juga festival budaya. Nah, yang keempat itu adalah dengan kerjasama dengan lembaga budaya untuk mendukung pelestarian Madihin dari segi dana, fasilitas, dan juga platform untuk menyebarkan Madihin. Terima kasih.